Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Masih semangat? Masih. Mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Pembelajaran yang kedua yaitu tentang sujud syukur. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu bersama-sama. Ayo dipimpin ketua kelas. Ayo berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Oh ya, bangkunya coba yang belakang diluruskan, geser yang dari patokan yang depan. Nah, luruskan dulu. Kita ya, selesai. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sujud yang kedua, sujud syukur. Mari kita lihat slide PTT yang ada di papan tulis. Nah, di sini bisa kita lihat sujud syukur. Ada bacaan apa di bawahnya? Bersujudlah jika kamu bukan termasuk orang-orang yang sombong. Nah, sujud syukur itu sebenarnya adalah mengajari kita untuk tidak bersifat sombong. Ketika diberi nikmat, kita tidak mau bersyukur. Kemudian ketika terhindar dari bahaya, kita tidak mau bersyukur. Itu termasuk golongan orang-orang yang sombong. Sombong terhadap manusia masih lumayan. Nah, ini sombong terhadap Allah, bukan tempatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi orang yang bersyukur, yang senang bersyukur, itu pasti nikmatnya akan ditambah. Kita nggak mau bersyukur, kufur dengan nikmat, maka nikmat itu akan mudah dihilangkan. Nah, untuk selanjutnya coba kita perhatikan pada slide ini. Agenda hari ini adalah hukum dan dalil sujud syukur. Ayo, siapa yang sudah tahu hukumnya sujud syukur apa? Sunnah. Dalilnya, nah ini yang belum hafal. Makanya ketika semester urusan ayat keberapa, dalilnya mana, ini pasti bingung karena sifatnya harus dihafal. Sebab-sebab sujud syukur ada yang sudah diketahui. Sebabnya terhindar dari musibah, mendapatkan nikmat. Syarat sujud syukur. Nah, ini syarat rukun ini yang kadang masih belum dipahami. Rukun sujud syukur. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Sunnah itu apa sih? Ketika dilakukan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Itu sunnah. Berarti kalau kita melakukan ya dapat pahala dan dapat hikmahnya. Tapi kalau ditinggalkan ya terserah, berarti nggak dapat apa-apa. Anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena idza tahu amrun yasurruhu au busyira bi kharran sajidan syukran lillah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya sujud syukur itu
sebenarnya tidak ketika saat itu mendapat nikmat kita mensyukuri nikmat yang di situ sudah diberikan sejak lama pun kita boleh sujud. Nah, kemudian sebab-sebab karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan, terhindar atau selamat dari bahaya musibah yang menimpanya. Nah, sebab-sebab sudah paham ya? Sebab-sebab kita melakukan sujud syukur. Nah, kemudian doa sajadah, ayo kita baca bersama-sama. Sajadah wajhi lillahi khalaqahu wa sawwarahu. Wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran, penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Kita tanpa berpikir sebenarnya kita sudah dikaruniai sesuatu yang luar biasa. Apa? Diberi mata bisa melihat, diberi telinga bisa mendengar. Terus kalau kalian diberi telinga tapi tidak bisa mendengar, berarti nikmat itu hilang. Ditanyakan lagi, kenapa sih telinga bisa mendengar? Ya karena itu nikmat Allah. Kita nggak bisa. Matanya nggak bisa melihat saja berobatnya luar biasa. Syarat, nah ini yang jarang dipahami ketika orang tidak bisa melakukan sujud syukur. Suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat. Ini memang asalnya. Jadi memang kita harus kondisi suci. Karena apa? Kita posisinya adalah sujud di hadapan Allah. Tapi banyak ulama yang memperbolehkan untuk sujud seketika. Yang penting menutup aurat. Menghadap kiblat sebagaimana sholat jika mengetahui arah kiblat. Kalau ke sini ya kira-kira arah kiblatnya kemana? Nah itu menutup aurat. Nah, namanya menghadap Allah, masa kita sujud tanpa menutup aurat? Nah ini yang mungkin jadi pertanyaan. Rukun-rukun harus niat. Niatnya di dalam hati, yang penting gini. Allah dalam posisi duduk, Allahu Akbar. Posisi duduk seperti tahiyat. Niat di dalam hatinya, niat mau sujud. Takbiratul ihram artinya mengangkat tangan. Allahu Akbar sambil duduk seperti ini bersamaan dengan niat. Sujudnya berapa kali? 1 kali. Jangan seperti sujud sahwi. Nanti 2 kali apa seperti sujud sholat. Nah, sambil membaca doa sujud syukur. Salam sesudah bangun dari sujud. Salam seperti biasa. Assalamualaikum. Sudah kan? Duduk menghadap kiblat, takbir, Allahu Akbar, langsung sujud 1 kali, membaca doa sujud, bangun, kemudian salam. Kemudian slide berikutnya adalah hikmah. Nah, kita harus tahu ketika kita sudah melakukan sujud syukur, maka mestinya ada hikmahnya, mengingatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah. Menhindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Kalau orang pandai bersyukur, maka insya Allah rezekinya juga gampang. Sebagaimana bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya, mendapat pahala dan di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. Allah itu memberi kita kenikmatan, cuma diminta satu, apa? Bersyukur. Kalian diberi duit sama, padahal ya memang tiap hari diberi duit. Bu minta duit, mau pergi ke sekolah, dikasih 10.000. Ngucap apa?
terima kasih. Senang nggak orang tuanya? Oke, sujud syukur rangkaian teorinya adalah selesai. Ini adalah teori singkat yang memudahkan kita untuk apa? Praktek. Karena intinya pembelajaran ini adalah pembelajaran praktek. Selesai. Ayo kita baca bersama-sama. Di akhir pembelajaran, never stop learning because life stops teaching. Jangan berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti memberi pelajaran. Ayo kita lihat bersama-sama dalam praktek ini. Silakan berdiri dulu. Nah, ini di atas jeda. Nah, ini contoh kita praktek sujud syukur, yang mana sujud syukur mendapat nikmat dan kondisinya. Jadi kondisi orang sujud syukur, kalau memang mau spontan sujud juga boleh, yang penting menutup aurat. Aurat kita tertutup, artinya kalau laki-laki berarti auratnya ya tertutup, perempuan juga tertutup. Nah, ketika mendapat kabar kenikmatan, dia langsung posisinya seperti duduk, ya. Seperti orang tahiyat. Ini, nah posisi siaga. Nah, kemudian yang dilakukan pertama apa tadi? Niat sambil takbiratul ihram. Berarti ayo Allah dimulai, Allahu Akbar. Nah, seperti ini. Ini disertai niat dan takbiratul ihram. Niatnya gimana? Dalam hati pokoknya niat saya mau sujud syukur. Nah, setelah itu baru sujud. Ya, sujud. Allah langsung sujud. Nah, disinilah kita membaca doa sujud syukur. Sujud hanya dilakukan satu kali. Terus kemudian duduk, Allahu Akbar, tahiyat akhir, seperti tahiyat akhir kakinya. Nah, kemudian langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh sujud syukur. Lah kemudian, kalau semisal posisinya di lapangan bagaimana? Boleh. Tahu atau arah kiblatnya mana? Langsung menghadap kiblat, kemudian sujud syukur. Kira-kira bisa dipahami? Suatu saat semisal kalian, saya merasa alhamdulillah walaupun tidak mendapat nikmat dadakan, tapi sampai saat ini saya diberi kenikmatan lahir dan batin. Habis sholat tahu-tahu apa? Duduk, kemudian Allahu Akbar, langsung sujud. Satu kali agak lama membaca doa, bahkan diulang 3 kali, kemudian terus bangun salam. Gak apa-apa. Semoga dengan sujud ini saya ditambah nikmat karena mau bersyukur. Kira-kira kalau dipraktekkan di rumah sendiri bisa? Insya Allah. Terima kasih. Silakan kembali tepuk tangannya. Nah, itulah gambaran satu contoh. Saya kira mau kondisi apa saja itu tinggal nanti praktek di lapangan. Ayo. Sekarang ada sebuah pertanyaan. Nah, ini ada soal pilihan yang perlu dijawab spontan. Saya mendengar teman saya yang paling saya benci terjadi musibah atau kecelakaan. Maka saya sujud syukur. Jawabannya benar apa salah? Salah. Nggak mungkin. Saya bangga sujud syukur. Kenapa? Kawan saya benci kecelakaan. Nah, ini tidak benar. Nomor 2, sahabat akrab saya yang tercinta, yang paling saya cintai, mendapat juara lomba. Saya sujud syukur. Bintang apa bola? Bintang.
Kenapa bintang? Karena saya ikut bangga. 3. Saya melakukan sujud syukur karena sampai saat ini saya sehat lahir dan batin. Tentang apa kali? Tentang. Sebelah sana, jempol ke atas apa jempol ke bawah? Jempol ke atas. Semuanya ketawa apa cemberut? Ketawa. Tertawa itu berarti menunjukkan ikut senang. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pertemuan pada kali ini untuk tema atau materi sujud syukur sudah selesai. Akan kita praktekkan bersama-sama. Semoga ada peningkatan pembelajaran kita khususnya tentang sujud syukur. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita bernyanyi bersama-sama, yaitu tentang lagu yang berjudul Syukur. Ayo bersama-sama, 1, 2, 3. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Hari ini kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Maka kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti ada tugas yang berupa LKPD tentang sujud syukur, kalian kerjakan di rumah. Kemudian nanti kita akan diskusi untuk tugas dan penilaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.